Sebagian besar penduduk di kawasan Kondang Merak merupakan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Banyak dari mereka pun yang bermata pencarian sebagai nelayan. Banyaknya jumlah nelayan pendatang ini dikarenakan kabar yang berkembang kala itu bahwa kawasan Laut Kondang Merak potensi hasil lautnya sangat banyak dan berkualitas tinggi. Dari kabar tersebutlah yang membuat para nelayan ini tergiur untuk mengambil hasil laut yang ada di sana sebanyak-banyaknya dengan cara yang cukup brutal dan merusak alam. Orang luar di sini itu perbandingannya 80-20, orang luar 80%-nya, orang sini 20%-nya. Karena di sini dulu itu gaungnya sudah sampai ke pelabuhan sebelah, bahkan Lumajang, Banyuwangi, Jember, itu banyak yang ke sini. Di sini untuk mencari ikan itu sangat gampang sekali, karena di sini nelayannya itu cuma sedikit dan memang belum ada yang mencarilah disitulah. Nah, justru di sini nyari ikannya gampang itu karena orang yang datang ke sini itu punya potensi untuk bisa menangkap yang lebih bagus lagi. Itu cara nangkapnya dengan cara brutal. Karena saya hitung-hitung di sini bukan tempat kita ya, mungkin kita di sini mau nyari untung yang segede-gedenya, setelah itu kita pergi, habis pindah lagi, biasanya gitu. Saya dulu kayak gitu. Dari mulai awalnya pakai potasium, bom, pokoknya merusak. Dari aktivitas kita melaut itu hampir semua menimbulkan kerusakan. Jauh sebelum menjadi kawasan wisata, para nelayan di Pantai Kondang Merak sangat dikenal dengan kegiatan destruktif fishing-nya, yaitu penangkapan ikan dengan berbagai alat penghancur. Itulah yang pernah dilakukan Aral Subagio sebagai orang terdepan dalam kelompok nelayan di sana. Hal ini pun berlanjut sampai pada akhirnya datanglah sosok Andi Saifuddin dari organisasi Sahabat Alam Indonesia yang tidak pernah lelah membangkitkan semangat para nelayan di sana untuk berhenti merusak alam Kondang Merak. Sebelum saya datang, itu dari tahun 90-an itu orang-orang seperti orang-orang tua atau kayak bapak saya ke sini dan bersama teman-temannya itu sudah merusak semua, sudah merusak. Nah, saya datang ke 98 itu ya tetap melakukan aktivitas merusak, terus menerus itu loh. Nah, sampai tahun 2012. Nah, itu saya baru berhenti karena di sini ada teman yang mengibar bendera konservasi yang dibawa oleh Mas Andi Saifuddin di situ. Nah, di situ kita baru berhenti. Awalnya kita dengan Mas Andi itu bertengkar, cekcok setiap hari. Mas Andi sebenarnya sudah tahun 2010 sudah ada di sini. Nah, cara pendekatan Mas Andi ke kita untuk menyadarkan kita bahwa alam ini, lingkungan ini perlu kita jaga, kita rawat agar supaya kelak untuk generasi anak cucu kita masih bisa merasakan apa yang ada di laut kita ini. Setelah masyarakat sekitar mulai sadar untuk berhenti merusak alam, kerjasama yang baik terjalin demi keselarasan antara nelayan dan pengelola kawasan wisata yang kala itu masih perhutani. Di sini ada pariwisata, itu memang nelayan dulu yang masuk ke sini. Nah, pada waktu itu kalau nggak salah tahun 94 kalau nggak, itu baru mulai dibuka pariwisata. Nah, cara kerjasamanya ya kalau pariwisata kan di sini kan milik perhutani. Jadi kerjasamanya kita membantu, nah kita dikasih tempat untuk kita berteduh, untuk kita mencari nafkah yang di lautnya. Karena kita memang fokusnya di nelayan, bukan di pariwisatanya waktu itu. Dengan dibukanya kawasan wisata di Kondang Merak, ternyata cukup menguntungkan juga bagi nelayan. Dengan bermodalkan hasil laut yang ditangkap, beberapa nelayan di sana juga mengembangkan usaha kuliner olahan laut. Nah, akhirnya lama-kelamaan kita ada sebagai nelayan di sini, ya, kita juga bisa mengambil untung dari pariwisata ini. Nah, kita mulai mengembangkan salah satunya kuliner di sini. Terus dari pariwisata banyak pengunjung yang masuk, kita bisa jual ikan langsung ke pengunjung. Kalau kuliner
Kalau pengunjungnya minta yang seger ada, kalau misalkan mau menikmati kuliner di sini, nah kita semua di kampung ini sini kita sudah menyiapkan yang masakan yang matang. Kesadaran untuk melindungi dan melestarikan laut selalu dilakukan di kawasan Kodang Merak. Para warga yang tergabung dalam kelompok nelayan pun saling kompak satu sama lain di setiap harinya untuk saling bahu-membahu dalam aktivitas laut. Nelayan di Kodang Merak sebenarnya kita kompaknya kita waktu berangkat bersama-sama. Karena apa? Kalau kita nggak bersama-sama, kita ngangkat perahunya ini susah. Kalau sendiri susah, harus bersama-sama, ya pulang bersama-sama. Dan misalkan nanti kita sudah di satu titik spot penangkapan, ya sudah di situ ada ikan, ya sudah kita tangkap bersama-sama. Ya, selama ini kita selalu hubungan kita satu kelompok ini, ya alhamdulillah sampai sejauh ini masih baik-baik saja. Masa pandemi COVID-19 memang menciptakan banyak perubahan di berbagai sektor. Begitu juga di kawasan Kodang Merak. Hal ini membuat sedikit penghasilan yang didapat para nelayan. Namun, mereka tidak tinggal diam begitu saja. Berbagai alternatif seperti membuka pengalihan penjualan hasil tangkapan ke warung-warung kuliner pun dilakukan demi kelancaran perekonomian di sana. Dari musim pandemi ini sebenarnya dibilang pengaruh sih, kalau kita sebenarnya sih nggak pengaruh. Cuma awal-awal toh itu berdampak untuk penjualan ikan, itu sangat berdampak sekali. Karena dari biasanya itu langsung turun gratis harganya, jadi itu berdampak sekali. Tapi selama-kelamaan kita bisa kita bisa mandiri, maksudnya bisa mandiri bahwa kita ini bisa. Jadi kita tetap kerja. Jadi dijual di warung dengan harga yang tetap seperti awal, tetap seperti semula. Ya, alhamdulillah selama ini kita bisa bertahan karena bisa mengandalkan di warung. Jadi dari hasil tangkap kalau kita jual keluar itu harganya murah sekali. Nah, jadi kita jual di warung-warung ini. Apalagi kalau untuk tangkapan ikan di musim pandemi ini, ya jadi cuma memenuhi kebutuhan pasar toh ae. Jadi yes, cukup selesai gitu. Jadi kalau kebetulan juga ini ya, kebetulan juga dari selama pandemi ini musim ikan yang kita cari itu nggak terlalu banyak sekali tangkapan kita. Tapi biarpun sedikit tapi sudah maksimal. Berbicara tentang kuliner seafood di Pantai Kodang Merak, banyak sekali olahan laut yang menjadi kegemaran para pengunjung di Kodang Merak. Dan lobster pun masih menjadi yang paling favorit di kalangan pecinta kuliner. Salah satu olahan kuliner kita ini yang paling diminati pengunjung, salah satunya lobster, sate tuna, ikan bakar, oseng gurita, itu yang selalu dicari pecinta kuliner di Kodang Merak ini. Setelah membahas tentang kampung nelayan dan wisata kulinernya, mari kita beralih ke peradaban masyarakat di sekitarnya. Tak pernah meninggalkan budaya dan tradisi menjadi modal utama bagi warga di kawasan Kodang Merak untuk terus aktif mengelola area wisata. Pelestarian budaya ini pula yang menjadi ungkapan rasa syukur mereka terhadap Laut Kodang Merak. Tradisi-tradisi Jawa masih kental di kehidupan masyarakat kita, yaitu terutama terkait dengan hari-hari besar Jawa kayak satu suro itu kita masih rutin mengadakan larung sesaji. Jadi merupakan sebuah bentuk ungkapan syukur dari warga kampung nelayan kepada laut sendiri. Karena bagaimanapun juga tradisi Jawa itu masih erat lah di kehidupan masyarakat Kodang Merak sendiri. Jadi setiap satu suro itu ada kegiatan rutin, yaitu larung sesaji, terus gebiar-gebiar kesenian yang ada di desa. Masyarakat pun memiliki andil besar dalam pelestarian kearifan lokal di Kodang Merak. Mereka pun selalu bergotong royong dalam melaksanakan tradisi rutin tahunan yang ada di sana. Ya, kebudayaan yang ada di Kodang Merak itu masyarakat juga turut andil besar, karena tidak hanya warga Kodang Merak yang melakukan kegiatan tersebut, tapi warga yang ada di desa, yang di desa Sumber Bening itu
melakukan kegiatan tumpengan. Tadi hampir setiap satu suro itu dari pemerintahan desa sendiri menyediakan tumpeng-tumpeng untuk warga kampung Kondang Merak sendiri. Jadi antusias warga itu luar biasa terkait dengan kegiatan kebudayaan tersebut. Dan itu dilakukan oleh warga desa Sumberpe sendiri terkait dengan kesenian jaranan, kesenian campur sari, itu betul-betul warga lokal sendiri yang ikut memeriahkan kegiatan satu suro itu. Tradisi adat dan ritualnya pun tahun ini tidak dilewatkan oleh warga sekitar, walaupun pandemi COVID-19 masih terus bergulir. Demi terjaganya kearifan lokal, tahun ini tradisi satu suro dilakukan warga dengan tetap menaati protokol kesehatan. Kita melaksanakan kegiatan ritual, kegiatan kesenian itu secara sederhana. Tetap kita adakan karena sekali lagi itu menjadi agenda rutin, agenda tahunan yang harus tetap dilaksanakan tapi dengan cara sederhana. Kalau misalnya kalau tahun-tahun sebelumnya kita mengundang massa yang banyak, mungkin hanya dilakukan oleh warga yang berdomisili di Kondang Merak. Kurang lebih sekitaran 20 sampai 30 orang. Pariwisata, terus peningkatan hasil tangkap laut, terus pengolahan ikan, pemberdayaan masyarakat itu adalah bonus dari apa yang kita lakukan.